di dalam di dalam ayat yang dibacakan oleh pembaca tilawah kita setelah doa yang diajarkan langsung oleh Allah agar kita menjadi istri, menjadi pasangan. Ya kalau suami berarti suami, kalau istri berarti istri, tergantung siapa yang baca doanya. Rabbana hab lana min azwajina. Jadi kalau saya yang baca berarti azwajina, istri-istriku. Tapi kalau ibu-ibu yang baca berarti suami-suamiku. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunanku. Qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Selalu ketika mata mandang itu langsung sejuk begitu ya. Macam masuk kulkas begitu. Langsung sejuk begitu, Masya Allah. Tenang mata. Jadi tidak ada kemudian pandangan sorot mata tajam, marah ya, dan lain sebagainya. Ini tentu tidak mudah ya. Apatah lagi saat ketika kegiatan, aktivitas ini bertumpuk-tumpuk. Banyak kerjaan rumah. Dan pekerjaan habisnya. Dan ibu pula biasanya yang paling terakhir tidur. Bapak udah dengkur ya, tidur lelap, nyenyak. Kadang ibu masih mungkin nyusui anak, mungkin nyebokin anak. Bapak nggak mau tahu, terima beres saja. Subhanallah. Memang perjuangan seorang ibu ini luar biasa. Wajar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingatkan, ya Rasulullah, ketika ada seorang sahabat yang bertanya, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik ya Rasulullah? Maka Nabi jawab apa ibu-ibu? Ibumu. Masya Allah, banggalah ibu ya. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. 3 kali disebut Nabi memberi hak yang sangat-sangat istimewa, yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, penghargaan Allah terhadap seorang wanita. Sehingga satu-satunya surat tentang wanita ada dalam Al-Qur'an, surat ibu-ibu itu ya. An-Nisa. Ini namanya tadi apa ini? Khairun Nisa, ya kan? Masya Allah, luar biasa ini. Namanya Khairun Nisa. Ibu tahu insya Allah ya mana ibu Khairun Nisa, Bu ya? Mananya apa? Ada yang tahu Khairun Nisa itu ibu-ibu artinya? Wanita yang baik. Masya Allah. Nah, Khairun Nisa, wanita terbaik, wanita yang paling mulia, terbaik. Mudah-mudahan, insya Allah namanya ini memberikan sebuah spirit bagi kita. Siapapun yang bergabung dalam majelis taklum Khairun Nisa ini, siapapun yang bersama-sama dengan komunitas Khairun Nisa ini, insya Allah menjadi wanita terbaik, menjadi istri yang terbaik, ibu yang terbaik, jadi semuanya yang terbaik, insya Allah. Karenanya mendapatkan satu keistimewaan, 8 pintu surga siap memanggil ibu-ibu dan para wanita. Ya, satu surat yang ada dalam Al-Quran adalah An-Nisa. Nggak ada surat Ar-Rijal. Ar-Rijal nggak ada. Nggak boleh iri ini bapak-bapaknya. Memang begitu ya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan dan angkat derajat kaum wanita. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ketika seorang wanita telah berumah tangga, Allah Subhanahu wa taala tempatkan tugas secara khusus, di mana merekalah ini yang nanti akan mencetak generasi-generasi yang akan datang. Seluruhnya sepakat ibu-ibu sekalian, di balik kesuksesan seorang suami ada tangan-tangan lembut istri. Setujunya insya Allah ya, pasti setuju. Bapak-bapaknya tidak mungkin sukses di luar kalau bukan ibu-ibu yang punya peran di belakang. Tidaklah seorang anak itu sukses kecuali di sana ada kelembutan pengajaran bimbingan seorang ibu yang terus dan rela ya, berkorban. Makanya orang tua lebih ibu ini kasih sayangnya itu sepanjang masa. Kadang mereka lebih rela ya, dan kita sama-sama merasakan betapa seorang ibu berkorban, banting tulang demi anaknya, kesuksesan mereka. Oleh karena itulah ya ibu-ibu sekalian, memahami dan menyadari peran ini adalah amat sangat tinggi bagi kita,
agar kita dapat optimal. Allah sudah mengarahkan kepada kita ini. Jadi medannya di mana? Tidak perlu dicari lagi. Lahannya di mana masuk surga ini? Ada di rumah kita ternyata. Oleh karenanya, ada seorang wanita Ansoriah, sahabat Ansor, ibu-ibu sekalian, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami iri. Kenapa wahai sahabiah? Karena para suami-suamiku ini kau berikan peluang-peluang besar. Dapat sholat Jumat, kami tidak ada. Ada sholat jamaah, kami tidak ada jamaah. Ada berdakwah keluar ke sana kemari, kami suruh tinggal di rumah. Ada berjihad berjuang, kami disuruh melahirkan anak, merawat anak, dan seterusnya. Masya Allah. Kami ingin juga seperti mereka ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, sampaikan kepada wanita-wanita di belakangmu, bahwasanya engkau berbuat baik di rumah tanggamu, berbuat baik di rumah tanggamu, melebihi apa yang dilakukan oleh para suamimu. Suami-suami kita, apapun yang mereka lakukan, wanita mendapatkan dengan apa? Kebaikan yang ada di rumah tangganya. Maka ini posisi penting yang harus dimainkan ya, oleh seorang wanita. Meski memang tidak mudah. Tadi saya katakan setelah ayat 74 tadi kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup, anak-anak keturunan yang menyejukkan mata hati kami. Kalau pasangannya baik, anak-anaknya baik, maka ujungnya ayat doa itu. Ujungnya apa? Menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang beriman. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi dari keluarga seperti inilah nanti akan terlahir pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Bukan pemimpinnya orang biasa ini. Pemimpin orang yang bertakwa. Artinya tidak seperti membalikkan kedua belah tangan. Ya. Ada proses ternyata. Untuk sampai pada titik waja'alna lil muttaqina imama. Anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Yang dipimpin ini orang yang bertakwa. Ini kan berarti panglimanya orang-orang yang bertakwa ini. Dia teladan bagi orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang biasa. Ini ternyata perlu peran daripada zauj, azwajina, pasangan-pasangan yang bekerja sama, dan juga dzurriyyatina. Nah, setelah ayat itu kan Allah Subhanahu wa taala ingatkan ulaikal ladzina yujzaunal ghurfata bima sabaru. Nah, ini saya ingin sampaikan di ayat 75-nya kata kuncinya Ibu-ibu sekalian. Yang diperlukan adalah mereka akan mendapatkan, mereka akan dibalas, mereka Allah akan hargai dan Allah akan nilai atas apa? Kesabaran mereka. Nah, di sini kuncinya. Ternyata untuk mendapatkan itu semua, agar pasangan kita qurrata ayun, agar anak-anak kita qurrata ayun, maka yang diperlukan adalah melipat gandakan kesabaran. Jadi ibu sekalian, ini kalau kita di hadapan pasangan kita perlu banyak-banyak sabar. Betul, perlu banyak-banyak sabar. Apalagi seorang laki-laki, saya laki-laki ya. Kadang-kadang ya karakter orang laki-laki itu sama, enggak ustadz juga sama. Tetapi kita yang coba untuk mengendalikan kan, apa itu sifat egoisme. Mereka itu harus diperhatikan. Mereka harus dicoba untuk apa? Jangan sampai dilalaikan. Jangan sampai kemudian ada di depan matanya sesuatu pandangan yang tidak menyenangkan. Karena laki-laki itu punya harga diri. Nah, ini kadang-kadang perlu kesabaran sendiri. Ya, perlu kesabaran sendiri. Perlu waktu yang panjang. Saya kira ibu-ibu dan kita semuanya, saya pun juga sudah hampir 20 tahun lebih ya, berumah tangga. Jadi agak sedikit lah ada pengalaman-pengalaman ya. Memang rumah tangga itu diawali dengan hal-hal persamaan, persepsi, dan seterusnya. Ini perlu kesabaran khusus, kalau tidak ini pecah ini kapal. Ya, kalau kita nggak sabar-sabar. Oleh karenanya benteng utama ketika kita dalam berumah tangga itu ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kunci. Karena Allah yang mengendalikan hati.
Sumber kekuatan jiwa Allah Subhanahu wa taala. Pemilih hati itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji oleh Allah, ada pasangan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, suka main tangan misalkan, atau suka memaki misalkan, nauzubillah ya. Atau mungkin anak yang agak-agak durhaka begitu. Ibu-ibu sekalian, memang ini ujian bagi kita. Satu sisi peluang amal bagi kita. Jangan kita berputus asa. Siapa kita ya? Nabi Nuh diuji oleh Allah, istrinya pula yang durhaka kan? Nabi Lut juga sama, istrinya yang durhaka. Ada juga yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya. Siapa orang suami ibu ya? Siti Asia kan? Siti Asia diuji dengan suaminya, Fir'aun. Dia beriman, dia taat, dia baik, Masya Allah. Suaminya ngaku Tuhan. Ada juga yang diuji dengan orang tuanya, Nabi Ibrahim. Ada yang diuji dengan anaknya, yaitu Nabi Nuh. Subhanallah. Begitulah dinamika dalam hidup, tidak mungkin sepi ya ibu-ibu sekalian. Oleh karenanya, kalau kita mendapatkan kekurangan dari pasangan hidup kita, atau mungkin kelemahan-kelemahan di dalam rumah tangga kita, maka bukan dimaklumi, tetapi kita lebih bersabar untuk memperbaiki. Ya, kita sama-sama saling menyempurnakan, kita sama-sama saling melengkapi. Agar apa? Janganlah kemudian kesalahan kecil lalu kemudian menjadi sumber petaka, bencana, retaknya misalkan rumah tangga. Maka ini tentu nggak sebanding. Oleh karenanya, kalau dalam prinsip agama, kalau ingin agar pasangan kita, anak-anak kita, ya, terutama istri dan suami kita ya menjadi penyejuk mata hati, maka perlu kita perlu menyadari bahwa pasangan kita itu bukanlah makhluk yang sempurna. Yang sempurna itu Allah Subhanahu wa taala. Kita laki-laki bukan sempurna. Perempuan juga bukan sempurna. Kenapa kita dijodohkan untuk saling melengkapi? Maka akan terjadi harmoni di situ. Akan terjadi sinergi. Maka kalau sinergi ini, subhanallah, qurrata ayun. Kelemahannya saling ditutupi, kekurangannya saling disempurnakan. Tapi kalau yang dicari ini kekurangan, inilah sumber masalah. Di situ sumber masalahnya ibu-ibu sekalian. Jadi sukanya kita ini suka mencari-cari kesalahan. Nggak boleh. Makanya dalam prinsip agama itu kan nggak boleh kita wala tajassasu. Janganlah kau cari-cari kesalahan. Nah, kalau dicari-cari pasti ketemu masalahnya. Nah, kalau udah ketemu ini yang nanti akan menjadi bom waktu, ibu-ibu. Bom waktu. Makanya Nabi itu sarankan kepada kita, cobalah lihat sisi positifnya. Cobalah lihat sisi kelebihannya. Jangan tengok sisi kekurangannya. Maka nggak akan pernah harmoni. Rumah tangga kita bukan qurrata a'yun. Ya. Suami kita bukan qurrata a'yun. Kalau kita melihat dengan mata yang sempurna. Kalau tahu begini kenapa saya dulu menikah. Ini suamiku kan. Ibu sudah nikah 5-10 tahun kok masih bilang bukan suaminya. Tetaplah ini pasangan kita, Allah jodohkan. Salah jodoh kali kita. Itu sudah. Jadi jangan kembali ke belakang. Apa yang ada di hadapan, itulah menjadi medan amal kita. Seringkali kita dapatkan masalah itu ternyata berawal dari sesuatu yang kecil ya. Yang sangat ringan. Saya barusan, mungkin belum ada 2 minggu ya. Ada pasangan, memang masih muda, baru 8 tahun. Sebenarnya sudah cukup ya, 8 tahun. Tapi gara-gara corona ini, ternyata corona juga membuat dampak. Jadi komunikasi saja sebenarnya. Yang satu anaknya pakai suaminya nggak ingin basket. Suaminya nggak ingin basket karena dia latar belakang kesehatan, dokter. Ini belum tentu cukup. Istrinya pengen anaknya itu biar tulangnya tinggi, badannya besar, main basket. Akhirnya saling berantem hampir saja gara-gara anak ini yang satu suruh basket, yang satu nggak boleh basket, mau cerai gitu. Ini kan naif gitu gara-gara memilihkan seperti ini. Kalau nggak dikelola setan masuk, ibu-ibu sekalian ya. Oleh karenanya sebagai seorang wanita perlu kita sampaikan ya, titik kelemahan laki-laki itu di mata. Perhatikan ya, titik kelemahan laki-laki itu di mata. Oleh karenanya selalulah jaga pandangannya.
Jaga pandangannya. Jangan sampai kemudian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari kita. Karenanya Nabi memberikan sifat pertama. Wanita yang solihat itu apa, kata Nabi? Jadi wanita as-solihah itu siapa? Al-mar'atus solihah adalah idza nazartaha sarrathu. Kriteria yang pertama itu disebut oleh Nabi, kalau kalian wahai wanita dipandang oleh suamimu menyenangkan. Nah, menyenangkan. Artinya memang ibu-ibu sekalian, ya kita lah berusaha, bukan berarti kemudian harus tampilan ya istilahnya tidak yang membuat kemudian apa ya, lari begitu ya suami kita, lari dari kita. Jangan sampai nanti mohon maaf ya rumput tetangganya lebih hijau gitu loh Bu ya. Nah, ini nanti godaannya luar biasa. Maka pandai-pandailah kita kemudian mengambil hati, mengambil momentum, dan ibu memiliki satu senjata yang luar biasa, yaitu kelembutan, kemudian kata-kata. Tentu inilah sarana untuk apa? Melembutkan hati seorang suami kan. Agar apa? Tetap harmoni, tetap kemudian qurrata ayun. Sudahlah kita ini ada masalah gitu ya, jangan sampai di dunia ini kemudian kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya prinsip yang harus kita jaga memang kuncinya adalah komitmen kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan dan ibadah itu seluruhnya Ibu, insya Allah akan menjadi apa? Menjadi kekuatan hati, kelembutan hati. Hati itu tidak keras begitu, mudah dilembutkan. Nah, ternyata kalau hati kita yang lembut, insya Allah ya, orang di sekeliling kita pun jadi lembut juga begitu. Begitulah akhlak dan kebaikan itu saling menarik. Coba ibu-ibu sesekali, bukan sesekali ya, coba kita kan merasakan itu kan, kalau ibu datang, masuk rumah atau mungkin di mana saja lah, lempar aja senyuman. Orang yang kita temui pasti senyum juga itu kepada kita. Betul Bu ya? Jadi kalau kita senyum, dia pun senyum kepada kita. Coba kalau kita cemberut, menakutkan ya, orang deket-deket, ya hati-hati ya. Nah, ini kan efek gitu kan. Nah, coba kita mulai dari seperti itu. Saya juga sering katakan kepada bapak-bapaknya ya, jadilah teladan yang terbaik. Karena kebaikan itu seperti gaung. Apa yang kita suarakan itu yang kembali. Kita minta misalkan istrinya itu superwoman begitu. Paham Bu ya, superwoman begitu ya. Saya bilang laki-laki itu bukan Superman juga gitu. Jadi kalau istri kita itu mau sempurna betul, nah jadilah laki-laki yang sempurna. Nah, kita pun juga sadar ya bahwasanya laki-laki tidak sempurna. Nah, kalau begitu toleransilah. Kalau misalkan ada kurang-kurangnya ke nyiapin teh, kemudian kurang manis jangan baru saja menyiapkan, mungkin agak terasa kurang manis, main banting, main pukul, ya nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi sekali lagi, itu sangat diawali oleh masing-masing. Jadi kalau pasangan kita, suaminya semangat untuk memberikan teladan, istrinya juga semangat untuk memberikan teladan, saling menolong dalam kebaikan, insya Allah ketemu di situ gelombangnya. Jadi ibu sekalian, gelombangnya di mana itu? Ketika sama-sama ya, hati sama-sama nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu resepnya sederhana. Apa itu? Bangunkan untuk melaksanakan sholat. Itu bayangkan ya. Apa hubungannya Pak Ustadz ya? Bangunin sholat kok jadi harmonis begitu ya. Jadi penyejuk mata, rumah tangga itu nyaman ya. Kita itu merindukan di rumah tangga. Bukan baru sebentar pengennya keluar. Macam kita di neraka begitu. Begitu panas hawanya di rumah tangga kita. Nah ini tentu ada yang perlu kita perbaiki. Ini ada masalah. Dan sumber masalahnya itu sesungguhnya sekali lagi adalah hubungan kita kepada Allah yang kering. Makanya Nabi katakan semoga Allah merahmati. Nah, jadi Allah merahmati. Artinya apa? Allah akan turunkan rahmat. Allah akan turunkan kasih sayang. Kalau kasih sayang yang diturunkan masuk ke dalam hati, maka insya Allah menyisip juga dalam hati istrinya. Siapa? Suami yang bangunkan istrinya untuk sholat. Bangunkan istrinya untuk sholat. Maka ibu-ibu kalau dibangun sholat nggak boleh marah Bu ya. Makasih abang, Masya Allah.
suami surga gitu. Makinlah semangat itu dibangunin kita ya. Jadi insya Allah kan begitu. Begitupun juga sebaliknya Nabi. Semoga Allah merahmati seorang istri yang membangunkan sholat suaminya. Nah kalau nggak bangun Pak Ustadz, kata Nabi ini ya, boleh dipraktekkan, boleh enggak, tapi perlu ada kesepakatan, ambil air, percikkan ke mukanya. Ya, ambil air, percikkan ke mukanya. Jadi kata Nabi begitu. Tapi ya Bang, boleh nggak sepakat Bang, Abang kalau nggak bangun ini, apalagi musim dingin banyak hujan begini, boleh nggak Abang saya percikan mukanya? Oh nggak apa-apa deh, ambil ember sekali aja biar Abang mandi sekali. Kalau udah begitu ya mandi. Mandi sekalian, ya betul. Mandi sekalian kita. Artinya ini kan kesepakatan. Nah ini yang bisa begini nih Ibu sekalian, kalau hati itu udah klik gitu. Kliknya. Jadi dah klik ini yang perasaan ada satu dan nyaman. Karena apa? Tujuannya sama. Mau dibawa kemana kita di rumah tangga kita? Udah jelas tadi ayat 74 tadi. Tujuannya, goalnya ini apa tujuannya? Rumah tangga kita tadi menjadikan dan melahirkan generasi pemimpin orang yang bertakwa. Bukan biasa ini. Orang bertakwa, pemimpinnya orang bertakwa. Ini kita mengantarkan ini ke sana, dan itu dimulai dari komitmen dari orang tua. Makanya Nabi ingatkan ibu-ibu sekalian, anak terlahir suci, bersih. Dia itu bersih seperti kertas, belum ditulis. Ya, semuanya anak begitu, sama fitrah. Tapi Allah Rasul katakan apa? Orang tua. Hati-hati dia katakan. Fa'abawahu, kedua orang tuanya ini. Ada apa wahai Rasulullah dengan kedua orang tuanya yang mengajaknya ini? Ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi lain-lainnya. Kenapa? Karena tidak membimbing. Ingat, tanggung jawab kita kepada anak bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, bukan memenuhi saja kebutuhan materi. Maka hati-hati, Bibi sekalian, sudah terlalu banyak untuk disebutkan. Banyak orang tua kemudian seakan menyesali melahirkan putranya. Karena ternyata di saat usia senja mereka hanya pandai untuk ya menghardik, kemudian berkata-kata kasar ya, kepada para orang tuanya. Nah kita akan sedih ya yang seperti itu. Nah tentu ini orang tua penting, dan salah satunya adalah kita dengan memberikan bimbingan yang paling efektif. Contoh ibu sekalian, makanya ada seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu beliau pernah mengatakan, wahai anakku, sungguh aku tambahkan sholatku, aku tambahkan puasaku, aku tambahkan bacaan Qur'anku demi engkau. Jadi ibu sekalian, kita ini perlu mendekatkan kepada pemilik hati. Anak kita itu punya hati, dan yang memiliki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pegang yang punya hati, insya Allah ini tinggal ngikut tinggal ngikut. Makanya orang tua ini betul-betul ya, ketika ingin mendapatkan qurrata ayun dari keluarganya, itu bukan hanya dengan tangan kosong. Ada perjuangan, ada kesabaran tadi kan ayatnya, ayat 75-nya. Karena kesabaran kita memang perlu kesabaran yang luar biasa. Jadi bagi kita untuk mengarahkan, makanya tidak boleh kita bosan untuk mengingatkan, apalagi sebagai orang tua. Jadi kita merasakan semua bagaimana pendidikan orang tua kita dahulu, masing-masing pasti punya pengalaman. Mungkin dalam tanda kutip ya, mereka berbuat kasar kepada kita, tetapi untuk kebaikan. Ya, saya secara pribadi punya pengalaman yang sama juga. Pernah saya tidak mau ngaji begitu ya, tidak mau ngaji, saya ditutup rapat di dapur oleh ayah saya. Karena saya ketakutan. Ketakutan karena apa? Ini ustadznya garang, di tangannya itu rotan. Kalau salah sedikit baca langsung tak. Wah, kita Masya Allah. Dulu begitu Bu ya, kalau sekarang langsung KDRT, bukan KDRT itu ya, langsung dilaporkan ke KPI itu. Kalau sekarang model begitu ya. Tapi begitulah ya, karena kita ini setelah kita dewasa, memang kalau kita
orang tua kita nggak memberikan perhatian, kita nggak jadi orang, begitu kan? Oleh karenanya, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting. Yang pertama ya, mari kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baik hubungan kita dengan Allah, maka secara otomatis akan diperbaiki hubungan kita dengan yang di sekeliling kita. Ya, akan diperbaiki dengan yang di sekeliling kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita. Allah akan perbaiki, Allah akan lembutkan itu semuanya. Jadi, makanya Nabi itu pernah berpesan, yahfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga semuanya. Tuh, Allah akan menjaga semuanya. Jadi bagi kita ya. Oleh karena itulah ini penting dalam rangka untuk kita menyiapkan iman. Yang kedua tentu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi seorang istri, seorang ibu yang qurrata ayun ini perlu keterampilan memang. Ya, ilmu artinya. Sering-seringlah kita ke majelis ilmu. Dekatlah kita dengan majelis ilmu. Karena ilmu itu ibarat air bagi bunga. Jadi kalau air nggak disiram, layu mati. Begitulah hati juga. Kalau nggak disiram dengan siraman rohani, dengan pengajian seperti ini, maka dia lama-lama kering. Kalau udah kering ini, ibu sekalian, batu. Nah, bawaannya ini, jadi tanda-tanda kalau hati kita ini sudah mulai membatu ini, kadang nggak terkontrol, kurang sabarnya, mudah stresnya, mudah emosi. Ya, jadi kadang-kadang nggak tentu begitu, sempit, sedih tapi nggak tahu asal usulnya. Sesungguhnya itu adalah jeritan hati sesungguhnya. Bahwasanya ya macam inilah ibu-ibu sekalian, perut kita ini kalau nggak makan kan keroncongan begitu kan. Nah, dia itu melilit-lilit, itu sesungguhnya minta apa, sinyal. Aku isilah itu, makanlah, minumlah, kan begitu. Sama, hati ini ketika nggak stabil, nggak seimbang, mudah marah, mudah tidak terkendali. Kadang nggak tahu juga, tiba-tiba emosi begitu. Masya Allah, itu sesungguhnya pertanda ya. Jeritan hati ketika meminta, cobalah kau kasihlah makan aku, di mana makanannya? Ikutlah pengajian IKBI itu, kan gitu. Jadi kita duduk saja begini ibu sekalian, kata para ulama itu insya Allah menyejukkan. Kita duduknya itu keberkahannya ini, dapat rahmat, diberikan oleh Allah ketenangan. Allah akan Subhanahu wa Ta'ala berikan bimbingan kepada kita. Maka ini kekuatan yang luar biasa. Karenanya kalau ingin menjadi istri atau menjadi seorang ibu, salah satu yang harus senantiasa kita hadirkan adalah dekatnya kita dengan ilmu, ya, dengan ilmu Allah, petunjuk Al-Quran, lalu kemudian hadis, kita ada tanya jawab, kita diskusi, gimana Pak Ustadz ini ngadepi begini, atau misalkan kita menemukan fenomena kalau menurut agama ini seperti apa kalau seperti ini. Sebab ibu-ibu sekalian jangan sampai ya kita salah untuk menterapi begitu kan. Nah, kalau salah menterapi bahaya ini, salah obat kan bisa mati kita. Makanya kalau agama ini udah pas lah insya Allah ya. Jadi akan memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Karenanya khusus ya bagi seorang wanita ya, jadi tugas utamanya itu kan di rumah tangganya antara suami atau anak-anaknya. Karenanya kemudian kita berusaha untuk menjadikan ini ladang amalnya. Jadi ibu-ibu sekalian, amal jariah ibu-ibu ini sangat-sangat dekat. Kita semuanya pasti mati, tapi tidak setiap orang yang mati terus seperti orang hidup, amalnya tidak pernah terputus. Tidak ada yang ingin kita ya, artinya semuanya kita ingin. Walaupun umur terputus, terbatas, tapi amal tidak pernah terputus, terus mengalir kepada kita. Salah satunya apa? Peran kita dengan anak-anak kita. Satu huruf yang kita bacakan, satu ayat yang kita ajarkan, satu bimbingan yang kita sampaikan, Allah nggak akan sia-siakan. Sepanjang-panjang hidup anak kita, bahkan nanti kalau diwariskan lagi tuh, diwariskan ke cucunya, terus mengalir ke kita. Makanya Nabi sebutkan kan 3 itu. Waladin soleh, anak yang soleh. Nah, ini yang harganya mahal. Selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah peluang amal ya, bagi kita
di mana perjuangan kita, mungkin ibu sekalian tidak memiliki kemampuan ya untuk berdakwah, tapi ladang dakwahnya itu ada di rumah itu. Melalui apa? Mengingatkan. Melalui apa? Keteladanan, memberikan contoh. Jangan sampai seperti patah, kalau orang tua ini ya kencingnya berdiri, anak pasti akan kencing berlari, kan begitu kan? Tidak mungkin anak itu akan jadi anak yang soleh kalau orang tuanya tidak soleh. Tidak mungkin anak itu akan sholat kalau orang tuanya nggak sholat. Tidak mungkin kita akan mengajarkan anak baca Quran kalau kita tidak semangat baca Quran. Itu udah hukum begitu. Jadi hukumnya udah seperti itu. Makanya perlu ada sebuah usaha bagi kita bersama. Oleh karenanya insya Allah mudah-mudahan bagi kita ini adalah ladang amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatannya kepada kita, sehingga Allah akan karuniakan kepada seorang wanita yang melahirkan, yang mencetak para generasi-generasi harapan tidak akan pernah terputus ya, bagi mereka pahala-pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaminkan surganya, bahkan diseru ya, dipanggil dari 8 pintu surga dimanapun ia inginkan. Oleh karenanya ini menjadi peluang yang mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kita dan Allah jaga istiqomah kita di dalam amal-amal soleh insya Allah. Saya kira itu Mbak Nova ya. Jadi saya ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ibu-ibu untuk kita diskusi ya, karena memang asar kita agak cukup awal ya hari ini. Oleh karenanya insya Allah mudah-mudahan setengah jam lebih bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk kita saling sharing dan berbagi di antara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah Pak Ustadz telah menyampaikan tausiahnya kepada kita hari ini, Ibu-ibu. Dan seperti jadwal kita bahwa kita akan ada tanya jawab. Di kolom chat ini Pak Ustadz sudah ada yang bertanya. Mungkin nanti saya bacakan bisa dijawab langsung ya Pak Ustadz ya. Nah ini ada dari Ibu Ayu Dede Arifin yang bertanya, adakah amalan khusus bagi seorang ibu agar lebih sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya? Itu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, mohon dibantu jawaban. Dengan Ibu siapa yang tanya, Bu Nova? Ibu siapa? Ibu ini ya? Sebentar saya tanya. Ya. Oh Ibu Ayu. Ibu dari Ibu Ayu Dede. Ya. Ibu Ayu. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ayu. Mudah-mudahan insya Allah semua kita diberikan oleh Allah kesabaran dan juga keikhlasan. Sabar, ikhlas itu udah kunci. Kata Nabi SAW, tidak ada hal yang lebih istimewa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba selain dari sabar. Jadi selain daripada sabar. Karena memang sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau mengatakan bahwa saya sudah sampai batas kesabaran saya, berarti ibu belum sabar. Belum sabar. Kalau sabar itu masih ada batasnya. Memang tidak ada batasnya. Di atas kesabaran perlu kesabaran lagi. Nah tentu bagi kita perlu dibantu. Nah karena memang kesabaran, keikhlasan ini adalah perbuatan hati, ya, perbuatan hati. Dan ini adalah perilaku jiwa kita. Maka salah satu memang betul dibantu dengan doa. Jadi doa ini salah satu doa yang sangat terkenal ya. Nanti kalau mau dilihat itu di akhir juz yang kedua. Ya, walaupun itu kaitannya dengan doanya tentara Tolut dan Jalut, tapi sifatnya umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan mengajarkan Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, disebutkan ya di dalam surat Al-Baqarah ya. Saya coba bukakan bagi ibu-ibu sekalian. Ayatnya itu ayat yang ke 250 pas, 250. Allah mengajarkan tentang doa agar kita diberikan kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah,
tuangkan. Nah, kalau kita sebut menuangkan ini kan bukan sedikit begitu ya. Tuangkan, apa yang kita tuangkan? Sabra. Tuangkan bagi kami kesabaran. Jadi, watsabbit aqdamana, dan tetap teguhkan kaki-kakiku. Jadi Ibu, kalau hati tidak teguh, maka sikapnya pun akan mengikuti teguh. Tapi kalau hatinya ini menyimpang, maka kaki pun akan terpeleset. Jadi seluruhnya itu sumbernya ada di dalam hati. Maka kita mohon kepada Allah, pemilik hati, agar hati kita itu diteguhkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dituangkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini salah satu contoh ya kepada kita, doa tentang permintaan kesabaran. Kemudian juga keikhlasan ya. Keikhlasan ini salah satunya kalau kita zikir pagi dan petang itu Ibu sekalian, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, itu juga ada. Tapi intinya begini Ibu sekalian, kalau kita memiliki satu keinginan khusus, boleh saja langsung ungkapkan. Daripada mungkin, Pak Ustaz saya nggak apa-apa, lalu kemudian kita tahu apa kebutuhan kita. Allah insya Allah tidak akan pernah tertukar ya. Allah Maha tahu. Allah yang mengajarkan kita semua bahasa. Silahkan kita berdoa dengan bahasa kita, ya Allah. Kuatkanlah hatiku, ya Allah. Sabarkan jiwaku, ya Allah. Ikhlaskan, ya Allah, niatku, dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada tempat-tempat yang khusus. Ya. Tempat-tempat yang khusus, misalkan di waktu lepas sholat, itu doa akan mustajab. Di tengah sepertiga malam terakhir, ketika turun hujan. Maka kalau ada hal tertentu yang kita mungkin membuat hati gelisah, susah, coba langsung panjatkan kepada Allah. Satu. Yang kedua, Ibu sekalian, bantu boleh. Bantu dengan apa? Bantu dengan amalan tertentu. Nah, amalan tertentu. Kita misalkan setiap kali kita melakukan amal, entah puasa entah mungkin baca Quran, entah kita berzikir, jadikan dia tawasul sarana. Ya Allah, saya lepas baca surat apa tadi, misalkan Al-Baqarah ini, ya Allah, jadikanlah Al-Baqarah ini yang akan memudahkan semua urusanku, mengikhlaskan hatiku, ya Allah, memudahkan semua urusanku, dan seterusnya, memberikan kesabaran, ya Allah, aku sedang menghadapi ini, misalkan menghadapi suami, menghadapi anak, misalkan, sebut saja ya. Jadi jadikan setiap amalan-amalan kita, Ibu sekalian, amalan-amalan apapun ya, karena semua amal itu kan tergantung niatnya kan. Boleh kita niatkan, sebab selama itu bukan perbuatan dosa, boleh kita niatkan. Jadikan tawasul, pokoknya apapun. Kita sedang masak, ya Allah, saya masak karena semata. Walaupun suamiku misalkan tidak terlalu memperhatikan, saya tetap memperhatikannya. Karena saya beramal bukan untuk dia, kan gitu kan, untukmu. Saya ingin berbuat baik kepadamu. Gak apa-apa. Walaupun air susu dibalas dengan air tuba, berat itu. Bisa ikhlas begini, mantap, luar biasa. Tapi karena ibu-ibu sekalian, ini doa ya, ini akan bantu. Kemudian juga ibu sekalian, penting juga ya kita untuk menghadirkan apa yang akan kita dapatkan di balik keikhlasan, di balik kesabaran. Tidak ada ceritanya dalam hidup kebaikan, kesenangan, kelapangan itu datang tanpa pengorbanan. Makanya pepatahnya apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ibu saking capeknya ngurus anak, ini Pak Ustadz 2 tahun sekali lahir, tiba-tiba udah hamil lagi, nyaman mas suami itu, nggak ngurus kami ini yang bapak belur Pak Ustadz, misalkan kan begitu kan ibu sekalian, karena ngurus anak begitu, suka melahirkan terus. Jadi memang wanita ya tentu ada batasnya, dituntut baik dengan suami, dituntut masakannya nyaman, anaknya nggak boleh ada yang sakit, tangan cuma 2, yang dipegang banyak begitu kan. Jadi kadang-kadang ya kalau sudah agak jengkel, udahlah urus saja abang, saya gantian kerja begitu. Kadang-kadang kan begitu kan. Kadang-kadang kan ngancamnya, abang yang ngurus rumah tangga, saya yang pergi kerja, saya lebih milih kerja bisa seperti itu kan, untuk memberikan kayak WhatsApp punya pengalaman ya. Memang ada pengalaman juga kadang-kadang begitu kan.
Ya, artinya begini, Bibi sekalian, bagi kita memang perlu menikmati ya. Tadi menikmati. Nah, tentu salah satunya apa? Akibat yang akan kita dapatkan. Apa nanti kalau ketika kita dalam rumah tangga kita, meskipun berat, meskipun beban ini nggak kecil ya bagi kita, tapi kalau kita ini tahu janji Allah surga loh, Allah nanti akan berikan pahala yang tidak terputus. Nah, amal jariah yang tidak terputus. Surga menanti kita, bukan saja satu pintu, 8 pintu surganya. Masya Allah. Ini membuat hati itu jadi ringan. Jadi hati ringan, hati riang, amal pun mudah, ringan ibu sekalian. Ya kan? Kalau kata ya pepatah kan, orang kalau udah cinta buta itu kan, mohon maaf ya, tai kucing katanya rasa coklat kan. Masya Allah. Karena apa? Sudah saking cintanya kan. Artinya segala sesuatu itu kalau lahir dari hati, Bu. Jadi lahir dari hati, maka subhanallah ya. Jadi berat pun dinikmati, jauh pun terasa dekat. Tapi kalau memang hati kita ini nggak seret, nggak ridho, nggak ikhlas, apa jadinya ibu sekalian? Pekerjaan itu ringan, tapi ngomelnya banyak. Pekerjaan itu nggak berat ya, tapi terasa seperti kita yang ngangkat gunung begitu. Sebenarnya bukan itu masalahnya, hatinya yang nggak klop begitu. Makanya kita menikmati. Jadi karena apa? Kita tahu. Ya oleh karenanya kesabaran itu akan lebih mudah untuk kita hadirkan. Kapan? Ketika kita mengetahui hikmah, kemudian janji Allah, jaminannya, apa yang Allah jaminkan kepada kita, itu yang membuat kita itu bersemangat begitu. Walaupun nantinya misalkan udah capek-capek, suami nggak menghargai kita. Ini abang ini main ngomel saja kan. Jadi nyaman pulang-pulang apa langsung tidur kan begitu kan. Nah, ini kadang-kadang kan bisa seperti itu. Jadi Bibi sekalian, bagi kita tentu ini bukan sesuatu yang ringan ya, dan hal yang memang mesti membutuhkan kesabaran. Oleh karena selain doa, ilmu ya, kemudian juga sekali lagi kita jadikan setiap ya amalan-amalan yang ada ya, atau amalan kita jadikan tawasul ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui akibat yang kita dapatkan dari setiap pekerjaan dan usaha kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Lisa Joko Purwanto. Ini memang kebanyakan yang dilaksanakan, yang dialami ibu-ibu ini ya Ustadz, terutama saya lah ya, misalnya. Karena ini bagaimana dengan para ibu yang bekerja di luar rumah, gitu kan? Apakah akan tetap mendapatkan kemuliaan? Kadang-kadang pulangnya sore, Ustadz. Saya terus terang aja, saya juga pulangnya sore, gitu kan. Pergi pagi, pulang sore. Silakan Pak Ustadz, mohon dibantu jawab. Ya. Alhamdulillah, terima kasih insya Allah. Jadi Bibi sekalian, pertama memang kuncinya adalah izin dan ridho suami. Jadi izin dan ridho suami itu yang paling penting. Kalau misalkan berdasarkan kesepahaman dan kesepakatan ya, bahwa ibu-ibu diperkenankan untuk bekerja di luar, maka insya Allah pertama dapat ridhonya suami, yang kedua kita mendapatkan nilai sedekah juga, karena sesungguhnya tanggung jawab untuk yang bagian-bagian mencari rezeki dan seterusnya itu sebenarnya adalah tanggung jawab dan beban seorang laki-laki kan begitu kan. Seorang wanita ini urusannya rumah tangganya, itu prinsip dasarnya. Tapi kalau kemudian, makanya para ulama, apakah boleh kita keluar rumah? Boleh. Jadi tapi dengan syarat tadi, pertama izin suami, yang kedua memang harus aman. Aman ya, aman itu artinya ibu sekalian, jangan ambil pekerjaan-pekerjaan yang di luar kodrat. Jadi di luar kodrat. Atau yang kedua, menjadi alasan untuk tidak menunaikan hak sebagai seorang wanita. Memang betul ketika diambil satu kesepakatan bahwa istrinya diberikan hak kerja, tapi jangan kemudian suami mesti harus ngerti juga. Ngerti maksudnya apa? Jangan setiap saat harus standby masakan 3 kali sehari. Kalau enggak, ya ini kan konsekuensi, memang semuanya ada, pilihan-pilihan ini ada resikonya, begitu ya. Oleh karenanya ya pandai-pandailah begitu ya. Pandai-pandai bagi kita. Saya, istri saya juga ngajar ya, sama-sama ngajar di kampus ya. Sehingga kadang kalau pas di rumah anak semuanya di pesantren kan, nggak ada apa-apa ya kita cari makan sendiri kan begitu.
Bisa makan di kampus, bisa makan di warung, kan begitu kan konsekuensi. Tapi sesekali kita juga perlu kadang-kadang ritme ibu sekalian ya, ritme pekerjaan masing-masing ini juga bisa saja menjadi bahaya. Menjadi bahaya artinya apa? Seringkali kadang-kadang kalau ritmenya nggak ketemu, gelombangnya nggak ketemu, ini gesekan-gesekan juga sangat besar. Karena perlu tetap dijaga. Misalkan memang kalau ibu-ibu sudah dari hari Senin sampai hari Jumat kerja di luar, jadi diusahakan sekali Sabtu Ahad optimal di rumahnya, begitulah. Jadi kompensasinya begitu akhirnya kan. Jangan full sekali. Jadi macam kita lebih sibuk daripada suaminya kan begitu kan. Dari Senin sampai Senin itu muter aja terus begitu. Wajar akhirnya suaminya mulai melirik nanti itu. Jadi mulai macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ini karena faktor itu. Oleh karenanya misalkan memang ada waktu kalau oke, Abang sampai jam 4 malam, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Dan tentu kalau ada kesepahaman, ya setelah kesepakatan itu lebih nyaman. Sehingga biasanya akan sama-sama ngerti begitu dan saling menolong. Ya kalau suaminya istrinya capek, ya enggak lah kemudian kita paksa dibuatin kopi, kalau nggak dibuatin misalkan marah-marah, enggak lah sampai begitu. Kita senyum saja ya. Kalau memang kita mampu lakukan, tapi kalau memang sudah tulang mau patah-patah mau diapakan gitu kan. Kita nggak mungkin. Jadi tinggal minta maaf saja kan. Jadi intinya kesepahaman saja. Saya kira ini di antara mereka yang di luar. Jadi insya Allah ya, asal tetap mendapatkan izin dan berusaha ya secara optimal ya di saat-saat kita berada di rumah kita untuk memainkan dan memerankan peran sebagai istri dan juga ibu rumah tangga. Insya Allah kita akan mendapatkan jaminan yang sama. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Suaranya Mbak Nova. Ya, jadi ini ada satu lagi Pak Ustadz, yang kita mengingat waktu juga, nanti waktu asar kan sudah dekat lebih awal, jadi mungkin dijawab satu ini saja Ustadz, sedangkan nanti pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti kami mohon kami kirim via WhatsApp, nanti bisa Ustadz jawab. Saya rasa ini satu lagi pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, ini agak panjang Ustadz. Di mana kalau kita mengatasi seorang anak yang nakal gitu ya, walaupun sudah mencontohkan dengan yang baik, tetapi anak-anak tersebut sangat susah untuk mengikuti perbuatan baik tersebut. Nah ini pertanyaan dari Ibu Robiah Sumadi dari di unit kami di Kabupaten Sanggau. Silakan. Terima kasih Ibu sekalian. Jadi seorang ibu adalah pendidik, tapi lebih daripada seorang pendidik ya, yang betul-betul kasih sayang luar biasa. Jadi intinya insya Allah ketika andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita ya dengan anak-anak yang mungkin masih belum dilembutkan hatinya, belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh berputus asa. Pertama, selalu doakan mereka. Jadi karena doa orang tua kepada anak adalah doa yang mustajab. Nabi sebutkan di antara 3 Bu ya. 3 doa mustajab. 1 doanya orang yang musafir. 2 doanya orang yang dizolimi. Yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka senakal apapun anak-anak kita jangan sampai terlontar dari lisan kita ini umpatan, cacian, apalagi kemudian laknat, ya kutukan, nauzubillah min zalik. Ini mustajab ini. Maka kita mendengar ya satu cerita yang sangat unik sesungguhnya, tapi pelajaran berharga bagi kita. Dan kita semuanya tahu ya, ada imam yang namanya Imam Sudes ya. Imam As-Sudes, Imamul Haramain ya. Sekarang beliau jadi pemimpinnya imam, ya, ketua imam di Masjidil Haram. Ternyata beliau punya cerita unik ya. Sampai kemudian beliau bisa menjadi imam masjid, ternyata tidak lepas dari doanya orang tua yang punya hikmah dan kebijaksanaan. Ketika masih kecil katanya, lagi ada tamu di rumah, tiba-tiba Sudes kecil ini memecahkan jadi menumpahkan semua isi yang ada di meja itu. Jadi bayangkan ya, tamu datang,
sajian dah siap, tiba-tiba kemudian ditumpahkan. Manapun orang tua pastilah akan marah. Ya, nggak sanggup untuk menahannya begitu. Tapi ibunda ini marahnya itu masih lurus begitu, marah, tapi dalam untaian doa. Mudah-mudahan kau ini jadi imam Masjidil Haram gitu. Mudah-mudahan kau ini jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Ternyata itu betul-betul menyentuh di hati Imam Sudais. Dan beliau kemudian banggakan bahwasanya aku menjadi seperti ini tidak lepas dari doa ibuku. Maka kita semuanya merasa bahwa doa seorang ibu ini benar-benar pembuka jalan. Jadi yang menjadi sumber keberkahan. Tidak ada berkahnya kalau kita ini nggak didoakan sama orang tua kita. Oleh karenanya, ibu-ibu, ini yang harus kita mainkan. Nggak boleh putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki caranya tersendiri. Mungkin bukan dengan cara kita, bahkan bisa jadi ketika kita telah meninggal. Oleh karena satu, doakan anak-anak kita dengan doa-doa, minta kelembutan hati, minta agar diberikan anak yang soleh, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tentu terhadap mereka ini selain daripada, ya jelas ya, tidak boleh kita pernah bosan untuk berikan contoh. Jadi ingatkan saja, ingatkan. Yang perlu juga hari ini yang kita waspadai ya ibu-ibu sekalian, kadang-kadang faktor lingkungan. Ya, memang saya perhatikan kadang-kadang di rumahnya bagus, ya. Tapi ketika keluar rumah ini banyak belajar dari lingkungannya. Ya, ini seringkali terjadi. Ini orang tuanya bagus, lingkungannya, rumah tangganya bagus. Tapi kenapa anak kok jadi rusak? Nah, ini boleh jadi lingkungan. Maka ini yang harus kita perhatikan. Dan seorang ibu apalagi harus tahu betul ya, anak kita ini gaulnya masih apa saja ini. Takutnya apa? Gaul sama tukang narkoba kan? Nah, jadilah dia nanti tukang narkoba juga nanti. Jadi kalau kemudian anak-anak kita ini bergaul dengan orang yang jarang-jarang sholat, malas juga sholat pasti. Tapi kalau anaknya kita ini bergaul dengan anak-anak yang ke masjid, suka pengajian di masjid, insya Allah dia pasti akan rajin ke masjid. Makanya perlu yang kita perhatikan juga adalah lingkungannya di mana. Jadi lebih-lebih ibu sekalian kalau sudah di tanah rantau, ya saya sudah punya anak dua, salah satunya di rantauan semuanya, ya. Yang pertama kedua udah kuliah. Memang akhirnya selain kita ya hanya berdoa kepada Allah, menyerahkan kan. Itu kemampuan kita. Kalau kita nggak mungkin mengontrol 24 jam ngintai kan nggak mungkin. Bagaimana cara kita? Ya sudah, yang punya hati lah kita ketuk. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membimbing anak-anak kita. Selebihnya setiap kali misalkan ibu sekalian telepon, misalkan kalau andai kata ada anaknya, mungkin ibu siapa tadi ya yang punya di Pontianak, sesekali ketika telepon Ibu Liza, tidak saja Ibu ya Robiah, Ibu Robiah ya, Ibu Robiah misalkan punya anaknya dari Pontianak, ibu di Sanggau. Jadi jangan segan-segan kita bertanya. Kadang-kadang kan bertanya masih berapa uang sakumu? Bu Robiah, ya. Ya, Bu Robiah. Tapi perlu kita bertanya. Jadi bertanya gimana sholatmu? Saya ibu sekalian karena saya menghadapi mahasiswa tiap hari ya. 70% mereka itu nggak sholat. 70% nggak bisa baca Quran. Ya, rata-rata begitu karena di kampus umum kan. Nah ini tentu masalah kan bagi kita. Makanya ya, tapi cuma masalahnya kan 1 semester saja. Nah orang tua ini yang punya kemampuan atau kewenangan lebih ya untuk mengontrol gimana sholatnya, kau dengan gaul dengan siapa, kau tinggal di mana, gitu. Sesekali perlu kita tinjau langsung itu. Kita datang ke rumah kosnya, dengan siapa dia, satu kosnya. Nah ini orang tua yang bertanggung jawab pasti akan seperti itu. Bahkan mungkin sebelum mengkuliahkan atau sebelum menyekolahkan, dia akan pasti lihat ini siapa pergaulannya, dengan siapa orang-orangnya. Ini penting. Karena kadang-kadang seringkali masalah itu muncul kan karena faktor lingkungannya. Dan tentu seperti tadi saya sampaikan, salah satunya adalah jadikan amal-amal itu tawasul. Ibu ya, tawasul itu jadikan sarana. Entah baca Quran, entah sholat kita, entah puasa kita, zikir kita, jadikan sarana untuk memohon kepada Allah secara khusus. Ya, panggil, sebut namanya. Dalam doa sujud kita, setelah sholat kita, di tengah malam kita, insya Allah. Dengan izin Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan setiap hambanya.
Nggak akan pernah menyanyiakan, yakin seyakin-yakinnya, apalagi orang tua kepada anak. Tangisan orang tua itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai kita sia-siakan peluang ini. Saya kira itu ya, Bu Robiah, mudah-mudahan bisa menjawab dan memberikan pandangannya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Jadi jawaban Ustadz ini juga sebenarnya sudah menjawab dari pertanyaan Ibu Yani Syarifuddin ya Ustadz, mengenai kata-kata kita seorang ibu kalau marah berkata yang seperti apa, harus yang baik gitu. Jadi saya ingin bertanya ke Ustadz, waktu kita kira-kira jika menjawab satu pertanyaan lagi, apakah bisa dijawab dengan singkat Ustadz? Karena waktu asar ini kira-kira 15 menit lagi sebelum nanti kami memohonkan Ustadz untuk membaca doa. Insya Allah boleh. Iya, ya ini satu lagi ya ibu-ibu dari Ibu Walidah Aryani, bahwa di sini bertanya jika seorang anak tinggal bersama salah satu orang tuanya atau dalam hal ini bapak, dari anak sebagai orang tua dan dari menantu sebagai mertua. Tetapi ibu dari menantu juga meminta anaknya untuk tinggal bersamanya, meminta meninggalkan suami agar bekerja sendiri dan tinggal bersama bapaknya saja. Jadi apa kira-kira baiknya yang harus dilakukan? Apakah benar ibu itu lebih utama dari suami? Sedangkan menurut saya yang bertanya, suami yang lebih utama. Jadi kira-kira itu pertanyaan Pak Ustadz. Mohon dijawab dengan waktu kita nanti ya Pak Ustadz. Ya, terima kasih lagi. Ibu Walidah ya. Ini memang sering kasus yang menjadi ya mungkin ini ya terangkat ya di lapangan ya. Tentu seorang wanita ini selalu posisinya adalah menjadi tanggung jawab. Menjadi tanggung jawab artinya ditanggung begitu. Kalau dia belum bersuami maka menjadi tanggung jawab orang tuanya, bapaknya terutama. Ayahnya yang paling bertanggung jawab sebab dia yang punya hak untuk menikahkan sebagai wali. Kalau orang tua ayahnya pun tidak ada maka kakaknya yang laki-laki itu yang menjadi penanggung jawab. Tapi kalau sudah berumah tangga, maka secara otomatis bahwasanya seorang wanita itu tugas utamanya adalah mentaati suami. Jadi ini pemahaman yang perlu kita letakkan, bahwa seorang wanita ketika sudah menikah memang hak utamanya adalah yaitu mentaati suaminya selama, bukan perkara-perkara yang dosa. Bukan perkara-perkara yang dosa. Nah, satu sisi seringkali ini benturan seperti ini. Salah satu kan tarikan. Bapak mertua minta begini, ibu kandungnya minta begini. Bagaimana posisinya kalau seperti ini? Memang kalau kita bijak, orang tua yang bijak ya, tidak ingin membenturkan. Karena nanti akan sering jadi masalah seperti itu. Yang bingung siapa? Yang bingung ya anak kita. Stres anak kita. Saya juga menemukan kasus yang sama seperti itu. Yang stres ini anaknya sampai masuk rumah sakit itu berkali-kali. Karena apa? Selalu dibenturkan, ini ibunya satu sisi, satunya adalah suami. Jadi kalau badan bisa dibelah dua, saya bagi dua saja lah Pak Ustadz. Sampai pernah seperti itu. Karena saking bingungnya nih kan. Nah ini tentu kan orang tua kurang bijak. Tapi satu sisi memang bagaimana kalau menurut syariat? Menurut syariat, ibu-ibu sekalian, adalah memang hak istri kepada suami lebih tinggi. Walaupun orang tua, ya. Orang tua sekalipun. Jadi dalam perkara-perkara ya, dalam perkara-perkara yang memang bukan ada nas atau dasar yang pasti begitu. Perkara manusia seperti misalkan pindah rumah ini kan, pindah rumah atau misalkan pekerjaan dan seterusnya. Sesungguhnya ini kan perkara duniawi yang tidak ada tertulis secara detail begitu dalam Al-Qur'an. Nah, yang seperti ini kan pertimbangan. Nah, maka pertimbangan seperti ini kembali kepada kaidah-kaidah yang sifatnya umum. Tentu pada saat yang sama ketika seorang wanita dituntut untuk mentaati suami, tetapi perlu diingat, seorang suami punya hak besar. Ya, punya tanggung punya tanggung jawab besar mentaati ibunya. Jadi begitu berkait Bu ya. Jadi seimbang ini. Istri diminta untuk ketaatan totalnya adalah kepada suami. Tapi suami, ini ya catatan yang harus perlu diingatkan, suami punya tanggung jawab besar kepada ibunya. Apakah ibu kandung terutama, termasuk ibu mertua.
bapak mertua, karena dalam Islam ibu sekalian, ibu orang tua kandung statusnya itu sama dengan orang tua mertua. Jadi apakah ibu bapak mertua dengan ibu bapak kandung statusnya sama, yang wajib untuk ditaati. Makanya dalam surat Al-Furqan nanti itu disebutkan begitu. Jadi faja'alahu nasaban wa sihra. Kami jadikan itu senasab dan kemertuaan. Jadi kan hubungan nasab itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemertuaan. Maka ini yang menjadi penting, seringkali silap ya para laki-laki. Engkau memang punya tanggung jawab, kadang-kadang kamu maksa, kau itu tanggung jawabmu kepadaku, bukan kepada ibumu. Jangan lupa bang, abang itu punya tanggung jawab pada ibu. Maka jangan dibenturkan seorang suami. Ini kadang-kadang suami benturkan antara istrinya dengan orang tuanya. Maka ketika istri ingin mentaati orang tua, maka sesungguhnya seorang anak punya tanggung jawab besar. Sehingga dalam hal ini tentu ya silahkan didiskusikan mana yang terbaik. Minta redonya ibu mertuanya, minta redonya ibu kandungnya, agar bertemu begitu. Karena kita ingin jangan sampai kemudian kemudian menjadi masalah di rumah tangganya kan. Jadi satu sisi misalkan ada suami istri yang ingin berumah tangga, punya rumah sendiri, tapi sisi lain misalkan ibunya atau mertuanya pengen di rumahnya, jadi pengen di rumahnya, maka tentu hal seperti ini tinggal kalau memang tidak memungkinkan bisa didiskusikan sehingga menerima secara total, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, bisa saja okelah mama, ibu. Jadi mungkin 3 hari di sana, 3 hari di sini. Begitulah win-win solution kan namanya. Jadi jangan saling memaksa, lalu kemudian berantem. Ada seorang ibu, jadi mertua ya yang saya dapatkan kasusnya itu. Mertua itu saking jengkelnya kepada menantunya, karena menantunya nggak tahu hukum agama, sehingga akhirnya sampai mengutuk ya, udah pokoknya ceraikan. Jadi artinya maksudnya begini, udah dikasih tahu bahwa suaminya itu punya tanggung jawab pada ibu dan mertuanya itu sama, jangan sampai nggak ada komunikasi. Nah seperti padahal kewajiban istri kepada suami sangat tinggi, tapi sisi yang lain suami kepada ibunya, baik ibu kandung maupun ibu mertua juga sangat tinggi, sebagaimana tingginya istri kepada suaminya. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu ada keseimbangan dan dibenturkan ya antara anak dengan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya, Mbak Nova. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Alhamdulillah kepada Ustadz kami sampaikan, dan mengingat waktu kita juga waktu asar sudah mendekati, sehingga tanya jawab kami putus sampai di sini dulu. Kita cukupkan, hanya ada 5 pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Ayu Dede Arifin, Ibu Liza Joko Purwanto, Ibu Robiah Sumadi, kemudian Ibu Walida Aryani, dan Ibu Yani Syarifudin. Semoga apa yang disampaikan dan dijawab atas pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu tadi dapat memberikan kepuasan batin atas pertanyaan yang disampaikan, sehingga bisa nanti menjadi langkah apa yang harus dilaksanakan untuk lebih baik ke depannya. Baik Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, acara tanya jawab telah kita selesai laksanakan. Selanjutnya sebagai penutup acara atas pengajian pada hari ini, dimohon kepada Ustadz Didi Maharis untuk membacakan doa. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, segala puja serta puji kami panjatkan di hadapan-Mu atas nikmat karunia kasih sayang ya Allah yang Kau telah karuniakan kepada kami. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, senantiasa hamba-hamba yang taat dan tunduk di hadapan-Mu. Lembutkan hati-hati kami ya Allah, sehingga kami dapat mengamalkan dan mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran adalah kebenaran adanya. Berilah kami kemampuan dan kekuatan ya Allah untuk senantiasa menjalankannya. Tunjukkan pula kepada kami ya Allah, yang salah adalah kesalahan adanya. Jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah.
daripada kehidupan kami. Wahai yang membolak-balikan hati dan jiwa manusia, balikkanlah hati-hati kami kepada jalan keimanan dan istiqamah. Wahai yang merubah-rubah hati dan jiwa manusia, rubahlah hati-hati kami ya Allah kepada jalan iman ya Allah dan hidayah-Mu ya Allah. Cintakan kami dengan kebaikan, cintakan kami dengan keimanan ya Allah. Teguhkan hati-hati kami dengan kesabaran. Isi hati-hati kami dengan cinta dan kasih sayang ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah daripada hati-hati kami permusuhan, kebencian, iri dan dengki ya Allah, yang akan menghancurkan masa depan kami, menghancurkan amal-amal kami, menghancurkan ya Allah akhirat kami. Allahumma ya Allah, kami mohon di hadapan-Mu dengan segenap permohonan, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah ya Allah kesalahan dan kezaliman kami. Sungguh kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Bila Engkau tidak ampunkan, pasti kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang amat sangat merugi ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi usia kami, berkahi ya Allah umur kami, berkahi ya Allah rizki kami, berkahi ya Allah keluarga kami. Jadikan ya Allah keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, istri kami ya Allah, pasangan-pasangan yang akan menyejukkan mata hati kami ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon di hadapan-Mu dengan segenap permohonan ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, doa-doa yang mustajab ya Allah, umur yang panjang ya Allah dalam ketaatan di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, keberkahan rizki, kesehatan badan ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustadz Didi M. Nur Haris yang telah membimbing, membacakan doa pada acara pengajian virtual kami pada hari ini. Kami akan melanjutkan acara selanjutnya adalah sesi foto bersama, mengingat juga waktu asar sudah dekat, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz telah menyempatkan waktu untuk memberikan tausiah dan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu terkait dengan bagaimana sebenarnya seorang istri ini sebagai penyejuk hati suami dan anak. Dan pada kesempatan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, apabila Pak Ustadz ada waktu, ada kegiatan lain yang sangat perlu, kami persilakan untuk meninggalkan kegiatan. Terima kasih Ustadz. Semuanya Ibu Nani dan seluruh, insya Allah mohon izin kami. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik Ibu-ibu, demikianlah tadi acara tausiah kita yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Didi M. Nur Haris. Karena juga waktu asar sudah dekat dan beliau harus berangkat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid karena waktu asar sudah masuk, maka acara kita lanjutkan dengan acara berfoto bersama tanpa narasumber. Baik Ibu-ibu, selanjutnya kita untuk mengabadikan dan momen pada pengajian virtual hari ini, kita lakukan foto bersama kepada Ibu Romi Winandar. Kami mohon untuk memandu acara foto kegiatan hari ini. Pada Ibu Romi, kami persilakan. Oh iya, Bu Nova. Mari Ibu, saya akan memandu untuk acara foto bersama. Silakan kepada ibu-ibu untuk mengaktifkan kameranya. Oke, saya akan mulai dari halaman pertama, ibu-ibu ya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya kembalikan ke Bu Nova, MC, silahkan. Baik, terima kasih Bu Romi. Jadi kita ada 2 slide ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah juga untuk kita berbuat baik dalam
kehidupan kita sehari-hari dengan banyak mengikuti pengajian-pengajian seperti ini, karena di dalam pengajian tentulah ada malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Baik ibu-ibu pengajian Khairun Nisa yang berbahagia, yang dirahmati Allah, insya Allah hingga akhir nanti, dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhir pula lah acara pengajian virtual kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya akan menyampulkan sedikit hasil tausiah tadi, bahwa agar mendapatkan rumah tangga yang qurrata ayun, jika ada kelemahan-kelemahan dalam rumah tangga, maka lipat gandakanlah kesabaran dengan menyikapi bahwa pasangan kita bukanlah pasangan yang sempurna. Jadi kita saling menutupi kekurangan. Kemudian selalu mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap istiqomah sebagai istri yang saleha, ibu yang saleha untuk suami dan anak-anak, agar kita dilihat sebagai penyejuk hati, bagaimana yang disampaikan pada surat Al-Furqan ayat 74 tadi. Dan yang terakhir, jadikanlah setiap amalan-amalan kita, bacaan Quran kita, puasa kita, sedekah kita, sebagai tawasul kita kepada Allah, untuk mengabulkan doa-doa kita yang terbaik untuk keluarga, suami, dan anak-anak. Baiklah ibu-ibu, itu sedikit kesimpulan dari tausiah tadi. Selanjutnya sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu untuk mengikuti pengajian virtual pada hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf jika terdapat kekurangan atas penyelenggaraan Zoom virtual pada hari ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua, kami semua adalah manusia yang tidak luput dari segala kekurangan. Sebelum kami menutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Ibu Ketua sudah bergabung. Apakah Ibu Ketua bergabung dengan kita, Ibu Dina? Apabila ada yang ingin disampaikan. Belum nyambung ya Ibu ya? Baik, mungkin Ibu Dina sedang dalam perjalanan, belum sampai. Dan sebelum saya tutup kembali, nanti saya mohon barangkali ada tambahan dari Ibu Wakil Ketua, Ibu Nani, untuk pengajian virtual kita pada hari ini. Saya kira tidak ada, Bu Nova. Apa beliau mau ikut juga ya, Bu Nova? Tadi berpesan tak? Ibu Rizal? Iya, Bu. Ibu Rizal, ngendikan gimana? Mau gabung gitu tadi? Enggak, Halo? siapa tahu Bu, tadi beliau mau bergabung. Mungkin ada yang ditambahkan. Saya rasa kalau misalnya beliau belum bisa kita hubungi, saya rasa acara kita tutup Ibu. Iya. Karena waktu asar juga sudah masuk. Iya. Pesan terakhir ya ibu-ibu. Ya, silakan Bu. Iya, pesan terakhir sama ibu-ibu, tetap menjaga prokes ya ibu-ibu, baik di kebun maupun di kantor. Karena ini alhamdulillah ternyata C15 itu sudah semakin membaik ya Bu ya. Artinya semakin sedikit gitu. Jadi jangan sampai lagi kita ada masalah di unit-unit atau di kantor dengan marak lagi gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberi kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semuanya. Saya juga akan undur diri, Bu Nova. Terima kasih banyak ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh ibu-ibu yang sudah berpartisipasi mengikuti pengajian virtual Khairun Nisa pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Mohon Waalaikumsalam maaf lahir batin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Nova. Sama. Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat. Perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah, itulah ia wanita solehah, ia menghiasi dunia. Perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah, itulah ia wanita solehah, ia menghiasi dunia. Itulah ia wanita solehah, ia menghiasi dunia. Aurat ditutup demi kehormatan, kitab Al-Quran didaulahkan, suami mereka ditaatinya, walau perjuangan di rumah saja. Karena iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan, jiwa raga mampu dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan di dalam kehidupan ini. Ia menampakkan kemuliaan bagai sekuntum mawar yang tegar di tengah gelombang kehidupan. Aurat ditutup demi kehormatan, kitab